Propaganda adalah penyebaran informasi atau pesan dengan tujuan khusus untuk memengaruhi atau membentuk opini, sikap atau perilaku suatu kelompok. Dalam konteks politik, media atau kampanye, propaganda seringkali digunakan untuk menciptakan citra yang diinginkan, di mana untuk mencapai tujuan politik. Partai politik berperan dalam sistem politik demokratis dengan menyajikan platform atau program politik yang mencakup pandangan mereka terhadap isu-isu tertentu, serta menarik dukungan dari pemilih untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan umum. Dalam kampanye politik, seringkali strategi komunikasi yang diperhitungkan dan digunakan untuk membangun citra positif, menyoroti pencapaian, atau menanggapi isu-isu tertentu guna memenangkan pemilihan atau meraih dukungan masyarakat. Dalam hal ini, bagaimana pesan propaganda yang disebarkan oleh partai politik dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam suatu kampanye politik, baik penggunaan propaganda politik, pengaruh teknologi dan media sosial, serta dampaknya terhadap opini publik dan keputusan pemilih. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan tentang peran serta efek propaganda dalam proses demokrasi dengan fokus pada konteks kampanye politik. Propaganda itu perlu dilakukan dalam bentuk kita mengkampanyekan partai, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih kepada menarik minat masyarakat, terutama di dalam agar pemilu tahun 2024 yang akan datang misalnya ya. Kalau dulu kan sudah kita jalani. Berkaitan dengan propaganda ini dikaitkan tadi dengan masyarakat ya. Nah, tentu saja masyarakat kami dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Misalnya tidak saja terjun di masyarakat, misalnya contoh ya kalau di Partai Golkar Kota Tanjung Pinang kami ada melaksanakan program Jumat Berkah, misalnya contoh ya, selain konsolidasi di internal partai, kemudian di eksternal itu ada juga kegiatan-kegiatan menyangkut olahraga, keagamaan, maupun kegiatan-kegiatan bakti sosial. Jelas kenapa kita melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat, salah satunya memang untuk menarik pilih ya, untuk di Pileg maupun di pilkada. Nah, keterkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi, itu banyak hal cara yang kami lakukan, misalnya melalui program di Facebook, kemudian Instagram, maupun di TikTok dan lain-lain media-media lain, termasuk media-media online ya, pemberitaan dan segala macam. Ini perlu kita lakukan karena seiring waktu ya, kalau kita melihat di Kota Tanjung Pinang itu sendiri, pemilih pemula atau generasi milenial dan generasi Z itu 50-an% ya sekarang ini untuk memilih. Dan hampir kita pastikan bahwa generasi milenial atau generasi Z ini itu punya kecenderungan tanggap akan teknologi, terutama di media massa itu yang tadi saya sebutkan, kayak TikTok dan segala macam. Nah, itulah kenapa perlu kita lakukan. Ya, jadi memang seluruh caleg ini, terutama ya caleg, kalau sekarang kita bicara di 2024 kan sudah dekat ya, tinggal menghitung hari lah katakannya. Kalau sekarang sudah masuk Desember, ya tinggal 2 bulan lah hitungannya. 2 bulan ini kita lebih gencar ke warga masyarakat itu lakukan sosialisasi yang sifatnya untuk bagaimana Pileg ini Partai Golkar bisa rebut hati rakyat. Artinya kita melakukan kampanye, sosialisasi, baik melalui alat-alat peraga maupun kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Inilah pentingnya kita lakukan itu, karena warga masyarakat kan berpikir begini, siapa sih orang yang sudah berbuat gitu, siapa sih orang yang betul-betul itu, kan harus nampak dia di tengah-tengah masyarakat itu. Harus nampak perjuangan dia, harus nampak pergerakan dia, apa yang bisa kira-kira menyangkut kepentingan masyarakat, bisa nggak kira-kira mereka salurkan semua.
masyarakat jelas kita tadi sudah disampaikan ada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, ada kegiatan keagamaan seperti di bulan Ramadan, ada kegiatan sosial kesehatan misalnya berobat gratis, kemudian ada bantuan lain, jangan disalah-salahkan. Ada satu hal yang mungkin ada kebanggaan kami di Golkar seperti propaganda yang sampai saat ini tidak pernah berhenti, yaitu ambulan gratis. Ambulan gratis ini kan sampai ke pelosok. Nah itu salah satu propaganda yang nyata, yang itu yang dilakukan oleh Partai Golkar. Jadi tadi menyangkut masalah untuk bagaimana caranya propaganda Partai Golkar ini, atau di saat sekarang adalah masa tahun politik dan masa kampanye. Tentunya propaganda yang kita harapkan sama tadi kedua sampaikan, dan kita titipkan propaganda ini, poin-poin yang harus disampaikan kepada masyarakat. Salah satunya yang nyata adalah APK alat peraga kampanye dan BK bahan kampanye yang sekarang sudah ada di pinggir jalan. Kalau kita berpikiran secara positif saja ya, karena segala sesuatu itu pasti kalau kita berpikiran positif, ya katakanlah propaganda itu kan memang harus dilakukan. Nah, propaganda itu bagaimana kita menjual produk kita, istilahnya begitu. Nah, kita lakukan hal yang positif saja lah. Kalau misalnya ada kecenderungan orang yang tidak memilih atau tidak mau dengan kita, ya kita tanggapi secara positif. Kritik pasti ada, tapi kita mensikapi kritikan itu bagaimana kita berbuat bisa lebih baik lagi. Karena bagi kami kritik itu merupakan pengingat supaya bagaimana kita membenahi diri, mengevaluasi apa yang sebuah program yang kita lakukan. Dan itu kalau secara kajiannya tentu kita lihat apakah ini bermanfaat, apakah ini mengena di hati masyarakat atau tidak. Seperti itulah, kritikan itu kita tanggapi dengan hal yang positif. Menambahkan sedikit, misalnya seperti kritik-kritik, ya justru orang mengkritik itu bahkan katakanlah partai lain. Berarti partai itu kalau kami anggap propaganda itu justru buat positif bagi kami, karena kita anggap orang yang mengingatkan kita adalah kawan yang baik, gitu kan ya. Kalau kebetulan saya adalah orang media massa juga dulunya, wartawan, artinya kalau kita kayak kritik itu justru dia mengingatkan gitu. Tentunya kami Partai Nasdem dalam propaganda kita adalah propaganda kebaikan. Propaganda kebaikan itu yang memunculkan prestasi-prestasi, memunculkan yang nyata-nyata, yang betul-betul bisa baik untuk masyarakat. Artinya memang Partai Nasdem ini propaganda yang digunakan propaganda kebaikan. Di strategi kami propaganda kebaikan. Kalau Dewan tentunya propagandanya kita jual caleg-caleg kita, kelebihan dia di mana. Nah, jadi kita tetap propagandanya kalau di Dewan menyesuaikan kelebihan dari caleg-caleg kita. Nah, itu yang kita munculkan di media sosial. Jadi Nasdem sudah mendaftarkan akun-akun baik official dan calegnya. Jadi kita ada Instagram, Facebook dan TikTok. Jadi untuk di Tanjung Pinang saat ini kayaknya yang sangat populer itu kalau yang golongan 40-an ke atas kayaknya Facebook ya, karena kemudian TikTok ya. Jadi kita punya semuanya gitu. Efektif kita untuk kampanye tahap awal ini sudah memposting, tapi mungkin akan lebih efektif sudah mendekati kan, biar lebih tajam lagi. Sekarang kita propagandanya, kita kegiatan kampanye pertemuan terbuka ke masyarakat, dan kita posting di media sosial. Karena nanti habis kampanye minggu tenang itu semua postingan itu nggak boleh lagi berseliweran, harus tutup ya, gitu. Nah, resikonya tentu kita sudah kita pertimbangkan. Maka dari itu Partai Nasdem propaganda yang digunakan untuk kebaikan. Kita tidak mau misalkan ada orang-orang kami gunakan untuk meraih pengaruh, untuk mencari pengaruh, dan kita tidak mau. Jadi Partai Nasdem tidak mau. Kita lebih baik apa yang ada kelebihan kita jual. Dan itu banyak kelebihan di Partai Nasdem ini, dari dewan-dewannya juga kita punya kelebihan, potensi itu lebih baik kami yang dijual. Jadi menghindari pendidikan politik yang tidak baik.
pengaruhnya tinggi. Tapi ini tergantung dari tingkat masyarakat dalam, mungkin kalau yang media sosial itu orang yang pegang sosial. Jadi ini tergantung waktu penyampaiannya, kemudian masyarakat atau yang menerima ini bagaimana, apakah memang pas mereka fokus atau tidak. Tetapi pada prinsipnya propaganda ini sangat efektif, karena dalam politik ini kalau kita tanggapin sesuatu itu kadang-kadang ternyata mereka mau menjual supaya terpancing. Jadi kita kalau itu sepele-sepele kita lalu aja, tidak apa ya. Tapi kalau itu memang sudah berat, artinya memang apa yang tidak kita lakukan, kemudian dijadikan propaganda bahwasannya ini partai Nasdem ini, itu kita berjawab. Karena itu strategi politik biasanya untuk supaya jadi perhatian orang. Kalau kita perhatikan, kita jawab, nanti makin menjadi akhirnya kan ada keuntungan. Memang kalau partai politik itu dia harus ada visi misi, ya, harus ada visi misi, dan visi misi itulah yang disampaikan ke masyarakat, apa program-programnya ke depan, apa visi misinya, sehingga ketika masyarakat itu memahami visi misi kemudian program-program kerja, mudah-mudahan dia akan tertarik untuk memilih partai politik ataupun caleg-caleg atau kandidat-kandidat yang diusung oleh partai politik. Dan yang harus kita lakukan, apalagi menjelang pemilu, itu banyak sekali kita implementasikan ke masyarakat. Kita setiap minggu tuh ada pengajian rutin, ya, kemudian kita setiap waktu tuh ada kegiatan-kegiatan. Kalau media sosial itu cukup punya pengaruh besar, ya, sangat berpengaruh sekali ketika seorang caleg atau partai politik mempromosikan program-program di media sosial. Kita kalau misalnya propaganda yang kita lakukan itu memang tidak berkenan di hati masyarakat kemudian dikritik, kita akan membuat evaluasi, ya, bagi propaganda lain yang intinya akan membuat menyentuh langsung ke masyarakat, dan terus melakukan itu agar keberadaan kita sebagai partai politik, sebagai perwakilan dari masyarakat dari partai politik akan dirasakan manfaatnya. Dikatakan secara dampak signifikan mungkin tidak terlalu ini, ya, karena memang pengaruhnya sebenarnya tergantung kepada masyarakat setempat. Masyarakat kita juga tidak terlalu ambil pusing dengan promosi partai dengan media sosial. Justru kalau dikatakan signifikan mungkin tidak, tetapi sedikit sebanyak ada pengaruhnya, karena lebih besar pengaruhnya ketika calon atau partai itu langsung bertemu dengan masyarakat. Kami punya prinsip, ya, kita bekerja saja. Kalau masalah lawan politik kita tidak perlu pusing dengan mereka, tidak perlulah kita buat manuver-manuver untuk mengalahkan mereka atau segala macam. Yang jelas kita berbuat di masyarakat itu, nanti ya masyarakat lah yang akan menilai. Kita tidak partai saja, kita tidak pernah. Artinya justru bahasa kita, kalau memang tak kurang dengan kami tidak tertarik, dengan partai kami tidak tertarik, pilihlah orang yang mungkin masyarakat menganggap itu lebih baik. Karena kan pasti yang namanya partai itu pasti punya program-program yang mungkin juga mereka anggap, masyarakat anggap lebih baik. Partai Golkar menggunakan berbagai strategi propaganda termasuk kegiatan sosial dan kampanye untuk mendekati masyarakat menjelang pemilu 2024. Respon terhadap kritik dilakukan dengan sikap positif, melihat kritik sebagai motivasi untuk memperbaiki diri dan meningkatkan program partai. Sedangkan Partai Nasdem merancang strategi propaganda dengan menonjolkan kelebihan caleg, citra positif capres, dan penggunaan media sosial,
Mereka tanggap terhadap propaganda lawan, merespon jika signifikan, dan menjaga fokus pada visi, misi, dan program partai. Sedangkan untuk caleg dari Partai Keadilan Sejahtera menekankan kepentingnya visi, misi, dan program kerja dalam propaganda sebagai upaya mempengaruhi persepsi dan minat masyarakat terhadap partai atau kandidat. Dalam ketiga partai tersebut menggunakan media sosial, di mana menggunakan sebagai alat propaganda yang efektif, namun penting untuk mematuhi aturan yang berlaku dan memastikan penggunaannya sesuai dengan norma politik yang berlaku. Kritisisme terhadap propaganda dianggap sebagai sarana evaluasi dan motivasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kampanye politik, dan partai-partai tersebut cenderung meresponnya dengan sikap terbuka dan konstruktif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memicu pertumbuhan komunikasi dunia maya, baik di kalangan pemerintah, kelembagaan sosial politik, maupun kalangan masyarakat. Perkembangan komunikasi itu ditandai oleh pemanfaatan media baru sebagai media komunikasi atau disebut dengan new media. Jika ditelusuri lebih jauh, benturan dan sinergitas politik dan komunikasi kian hari kian hangat, terutama pada saat menjelang atau memasuki tahun-tahun politik. Dunia komunikasi dan media turut hadir mewarnai kontestasi pemilihan, baik di tingkat daerah maupun provinsi. Mewarnai di sini dapat saja dalam banyak arti, mewarnai dalam versi sebagai jembatan dan pelengkap, atau dapat pula mewarnai ikut bermain dalam dunia politik, mulai dari produksi wacana, pertarungan pemberitaan hingga perang terbuka antar media. New media atau media baru, media dengan ragam kemampuannya, mampu merubah banyak dimensi komunikasi dan proses politik, mulai dari interaksi, produksi konten, distribusi, hingga konsumsi konten-konten politik. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat pada saat ini banyak bacalek dari kalangan etnis Tionghoa, maka strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan personal branding. Untuk itu, selama kurun waktu beberapa bulan ke depan masa kampanye resmi yang telah ditetapkan oleh KPU, masing-masing tim sukses memanfaatkan seluruh media massa untuk lebih menguatkan ingatan positif publik terhadap salah satu kandidat. Disinilah pengaruh media dalam konstelasi politik memiliki peran yang sangat penting, karena media menjadi sumber informasi bagi publik dan media juga dapat merubah perilaku seseorang dalam menentukan pilihan politik, bahkan menentukan sebuah keputusan dalam memilih. Personal branding saat ini tidak hanya menjadi milik para artis semata, namun juga menjadi penting bagi siapapun yang akan atau telah menjadi figur dari publik. Meski branding biasanya digunakan dalam pemasaran produk ataupun jasa, namun branding di era milenial saat ini diperlukan oleh siapapun yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan perhatian publik. Merek brand sendiri, selain sebagai penanda, juga memiliki makna yang berkaitan dengan kinerja produk atau seseorang, dan tentu saja merek yang baik akan tertanam di benak publik. Untuk itu, para kandidat yang akan bertarung dalam pemilu legislatif tahun 2024 Kota Tanjung Pinang, jauh-jauh hari, masing-masing bacalek mempersiapkan diri dengan citra dan kesan yang baik. Adapun yang menjadi calon legislatif, baik itu di tingkat kota, provinsi, maupun DPR RI, untuk Kota Tanjung Pinang sendiri mencapai 20% untuk warga etnis Tionghoa yang ikut berpartisipasi dalam pencalegan pada tahun 2024 mendatang. Apalagi dalam hal pengurusan partai, keseluruhan partai yang ada di Tanjung Pinang, baik itu di tingkat pusat provinsi maupun di tingkat daerah, semua rata-rata ada etnis Tionghoanya dan tidak pernah dibedakan sama sekali. Nasdem merupakan salah satu partai yang memiliki calon anggota legislatif dari kalangan etnis Tionghoa. Pada pemilu legislatif 2024 mendatang, Partai Nasdem mendeklarasikan caleg dari etnis Tionghoa sebanyak 2 orang untuk pemilu DPRD provinsi dan kota. Dalam pembahasan kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai political branding etnis Tionghoa pada pemilu legislatif 2024 mendatang. Tokoh yang akan kami bahas yaitu salah satu caleg DPRD provinsi dan Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tanjung Pinang, Bapak Bobi Jayanto. Bobi Jayanto, yang bergelar SIP, lahir 20 Oktober 1953, pernah menjadi Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang periode 2004-2009.
saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Beliau merupakan Ketua Komisi 1 DPRD Kepri, Ketua HK Kepri, dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tanjung Pinang. Pada pemilu legislatif 2024 mendatang, beliau menjadi calon anggota legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Untuk political branding beliau, Pak Bobi sudah punya Facebook, Friendspage, Instagram, dan TikTok. Jadi disitulah beliau menginformasikan kepada masyarakat konstituennya tentang apa yang sudah beliau lakukan baik sebagai anggota dewan dan sebagai tokoh masyarakat, karena beliau ini juga adalah tokoh masyarakat baik sebagai dari unsur Tionghoa dan masyarakat pada umumnya. Beliau sendiri adalah Ketua Komisi 1 di DPRD Provinsi Kepri, dan beliau sebanyak kegiatannya baik itu sebagai anggota dewan, sebagai ketua partai, dan sebagai tokoh masyarakat. Semua apa yang beliau lakukan itu di-share di media sosial. Kalau adik-adik bisa cek sekarang, bisa melihatnya follower beliau sudah berapa, kawan beliau sudah berapa, dan keaktifan beliau men-share kegiatan-kegiatannya di situ. Jadi itu ada branding beliau baik sebagai anggota dewan, tokoh masyarakat, dan ketua partai. Dan untuk pribadi juga beliau share, misalnya ada hari-hari bahagia, itu juga di-share di situ. Karena apa? Karena untuk konstituen tentu ingin tahu apa sih yang sudah lakukan dewan saya, gitu kan? Dia sebagai dewan apa aja? Pak Bobi itu program-program beliau turun ke lapangan itu di-share. Kemudian untuk sebagai ketua partai beliau mengadakan kegiatan apa, rapat di mana, program apa beliau share juga. Beliau membantu share kegiatan-kegiatan yang dari pusat, dari DPP Nasdem sendiri juga ada kegiatan, dan kita juga meneruskannya ke bawah gitu. Baik itu dalam bentuk video dan foto-foto. Itu ya branding Pak Bobi. Kemudian media sosial ya juga sering membuat spanduk jika ada kegiatan apa, atau ada yang ngundang, beliau juga memberikan ucapan melalui papan bunga gitu. Jadi kalau untuk Tanjung Pinang, Pak Bobi bisa dikatakan ya hampir semua orang tahu lah ya wajah beliau di mana-mana ya sebagai etnis Tionghoa ya. Kalau adik-adik lewat di jalan-jalan, apalagi titik-titik tertentu itu seperti pelabuhan itu kan langsung terpampang beliau, jadi orang langsung tahu Pak Bobi ya. Jadi orang tidak kenal wajah secara langsung tapi sudah tahu melalui branding media sosial dan media cetak. Biasanya karena latar belakang dia ini pengusaha, biasanya dibrandingkan dengan peningkatan ekonomi, membuka lapangan kerja, pasti karena latar belakang ini bisnisnya itu, sehingga dengan ekonomi meningkat, ya pasti juga brandingkan untuk sosial, bantuan sosial, itu pasti. Dia tetap akan mempengaruhi karena kultur budaya, ya budaya Tionghoa itu sama dengan budaya kita. Dia lebih menghargai orang yang tua, menghargai orang yang berbuat, dan akan mengenang jasa orang lain. Kalau Pak Bobi sekarang tagline-nya lanjutkan pengabdian, karena beliau kan sudah pernah kan. Jadi ada program-program beliau yang 5 tahun ini mungkin dulu terpending karena kita tahu bersama COVID 2 tahun ya, ada yang terpending gitu. Jadi beliau akan melanjutkan program-program itu dan membuat program baru. Salah satunya beliau sendiri juga ada punya program koperasi gitu untuk mengangkat ekonomi masyarakat bawah gitu. Beliau mendirikan koperasi menuju utama makmur gitu. Ini sebenarnya sudah dari beberapa tahun lalu, tapi terkendala COVID jadi ini sekarang juga dibikin untuk masyarakat. Banyak lagi program beliau, karena ketika beliau reses gitu ke masyarakat kan banyak aspirasi itu, aspirasi permintaan apa aja gitu beliau lakukan. Dan beliau tidak hanya untuk etnis Tionghoa, tapi untuk semua. Beliau menyerahkan seperti keranda untuk orang meninggal, pemandian mayat untuk masyarakat Islam ya. Kemudian ada sajadah masjid, kemudian mobil jenazah, ada untuk masyarakat semua. Jadi semua unsur yang meminta apa aja yang beliau bisa lakukan akan dilakukan.
atau juga dari mahasiswa, kelompok pemuda, ibu-ibu, pembinaan Kompang, pembinaan Majelis Taklim, beliau bantu. Jadi sebagai anggota dewan beliau tuh menyisir semua ke dalam masyarakat. Jadi tidak hanya kepada etnis Mudaga, tapi semua beliau rangkul. Gitu. Sedikit tambah. Kalau pribadi sendiri Pak Ketua Tiongkok yang memang dari awal sudah lamanya sudah dikenal, dan apalagi 2004 yang lalu beliau pernah menjadi ketua DPRD Kota Tanjung Pinang. Tentunya masyarakat nasional tidak asing lagi. Dan apa yang dilakukan beliau pun pertama jiwa sosialnya tinggi. Beliau sosialnya sangat tinggi sehingga bermacam masyarakat bisa membawa sama beliau, bukan hanya etnis. Kalau hanya pribadi Pak Kopinya seperti itu, etnis apapun, agama apapun beliau bisa masuk, sehingga Partai Nasional diuntungkan dengan adanya Pak Budi Sayanto. Jadi merata ya merata beliau. Untuk yang terbaru ini memang ada sekali kembali sekarang beliau buat program koperasi nanti manfaatnya adalah harga yang dijual lebih rendah daripada harga pasaran. Itu kedepannya seperti itu. Itu sudah melaksanakan dan sudah berjalan sebentar ini dalam rangka perekrutan anggota koperasinya. Jadi memang ada perbedaan, ada gaya-gaya baru yang beliau munculkan untuk merekrut. Sebenarnya merekrut ya, kalau beliau sendiri sebenarnya sudah dikenal. Jadi tinggal beliau mengembalikan apa yang sudah dia dapatkan sebagai amanah rakyat, dikembalikan supaya apa yang aman hingga pegang itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tapi pada prinsipnya beliau tokoh masyarakat sudah dikenal, walaupun nggak di dunia politik bisa dikenal. Kalau yang baru-baru ini sama dengan mungkin yang etnis ini, kalau yang baru-baru muncul, ada beberapa teman juga yang baru mau muncul sebagai caleg, itu sudah sama dengan kita yang menggunakan media spanduk, baliho, menggunakan media alat peraga kampanye yang lain, gelas dan sebagainya sama. Ya, dan tetapi sekarang ini memang tinggi tingkat kemauan partisipasi dari etnis ini tahun ini betul lumayan tinggi, sehingga menambah semaraknya lah untuk yang etnis Tiongkok ini. Kalau untuk Bapak sendiri, bagi Bapak sih sama ya, Bapak nggak pernah membedakan. Jadi dimanapun kami berbaur, Bapak selalu mau acara itu kenduri, mau acara itu, Bapak selalu ikut gitu loh, Bapak selalu hadir gitu. Saat yang penting Bapak diundang, Bapak selalu hadir. Jadi untuk Bapak membedakan sih sebenarnya sulit kalau tidak ada Bapak membedakan, Bapak selalu sama. Kalau sekarang sih kita melihat sudah berkurang. Mungkin selalu benar dikatakan tadi, dia membawa dengan berbagai suku. Kegiatan Jawa, pakai Pak Leong, dia juga hadir, dia juga menggunakan media itu. Kemudian di suku yang lain, dan sebagainya, Nias, dia menggunakan. Jadi beliau kalau sekarang ini kita sebenarnya Pak, ya itu sekedar memang etnisnya memang beliau, tapi apa yang dilakukan itu sudah tidak mencerminkan bahwa beliau etnis itu sendiri yang akan tapi beliau sudah terasa memang yang di lingkungan beliau ini sekarang ini banyak malah orang-orang kita ini orang Indonesia kita sama lah. Jadi banyak yang berasal dari kebetulan sukunya suku Jawa, suku Polres, suku Minang, itu banyak yang memang membantu di sekeliling beliau kalau ada apa-apa gitu. Jadi sudah tidak nampak lagi kalau beliau tertutup untuk etnis beliau sendiri, tidak ada lagi. Jadi saya tambahkan ya. Jadi kita tidak asing dengan yang namanya Cina. Yang beda kita daerah Sumatera, ya seperti Sumatera Barat, mungkin yang daerah Kalau di sini orangnya sudah tahu, sama tidak bisa kita katakan satu suku. Semua membaur dengan mencalekan itu mencari simpati masyarakat dengan cara kerja, dengan cara bagaimana dia bermasyarakat selama ini. Nah, masyarakat dalam Tanjung itu termasuk masyarakat yang cerdas dalam diri. Ya, dia mau orang apapun, ya, karena di sini mayoritas pendatang, jadi menerima kelompok yang mungkin disebutkan. Beda kalau dulu di orang ini dia berteman dengan lingkungannya saja, ya, di lingkungannya, tetapi sekarang dia sudah dia bisa bertahan sebagai anggota DPRD mungkin dari awal sampai sekarang ada perwakilannya, dan itulah orang itu lebih kompak dengan sukunya, tapi membawa di seluruh yang ada di Kepri ini, bukan hanya di Tanjung Pinang, tapi mungkin kalau di luar
Video Tanjung Pinang kan masih berkotak-kotak ya, jangan menyebutkan dia etnis Cina. Di sini tidak ada lagi yang mengatakan etnis Cina, yang menyebutkan adalah suku etnis Tionghoa. Nah itu berbedanya. Kalau etnis orang Cina berarti dia warga negara sana. Kalau di sini kan tadi di suku Tionghoa, nah, sama dengan ada mungkin suku Batak, suku apa pun bisa. Dia sudah berbaru dipertukar. Apalagi waktu kita ini sosialnya cukup tinggi, ya, sosialnya itu sehingga masyarakat Tanjung Pinang tidak asing, ya, kemudian untuk bergaul di telepon kapan saja dia hadir, kegiatan apa saja dia ikutin, sehingga orang pun merasakan kehadiran dia bukan karena dijuangannya, dia hadir bagi sebagai wali tokoh masyarakat Tanjung Pinang yang berbuat untuk masyarakat Tanjung Pinang dan Kepri. Pada pemilu legislatif 2024 mendatang, banyak sekali partisipasi politik dari etnis Tionghoa. Salah satunya adalah Bobi Jayanto, merupakan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil Kota Tanjung Pinang. Political branding yang dilakukan oleh Bobi Jayanto salah satu inilah dengan men-share berbagai macam kegiatan yang ia lakukan di media sosial seperti Facebook, TikTok, dan Instagram. Mulai melakukan dengan pendekatan masyarakat dengan program-program yang pernah ia lakukan, dengan program yang telah ia lakukan sebelumnya, menjadikan kekuatan untuk bisa menggait suara masyarakat ke depannya pada pemilu 2024 mendatang, yaitu dengan melanjutkan program media sosial yang digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia sekarang ini. Kalau dilihat trennya, kami lebih menggunakan platform Instagram. Kenapa platform Instagram? Karena kita juga partainya kan partai anak muda. Anak-anak muda zaman sekarang itu kalau untuk Facebook agak kurang, tetapi Facebook dan Instagram itu sebenarnya satu, sekarang sudah link. Nah, alhamdulillahnya sampai sejauh ini bisa dilihat reach-nya engagement Instagram itu bisa dikatakan cukup efektif. Bahkan Partai Solidaritas Indonesia sendiri itu platform yang betul-betul diolah dengan baik itu adalah Instagram. Kemudian dari itu kita juga sebenarnya ada channel Telegram, tetapi itu untuk internal partai, tidak untuk umum, seperti itu. Nah, kalau di Instagram itu sendiri atau Facebook sebenarnya kan udah ada engagement reach-nya itu. Jadi kalau di platform sosial media itu memang kita nggak akan bisa lihat kalau misalnya akunnya akun personal. Nah, karena kita sudah diganti dijadikan bisnis, nah, itu bisa kita lihat berapa banyak views, berapa banyak engagement yang ada dalam 1 bulan jangka waktu 30 hari. Nah, di situ juga lah peran pentingnya ada yang namanya Instagram Booster. Nah, di Instagram Booster ini kita juga bisa mencari jangkauan yang tepat, misalnya untuk rentang usia berapa sampai berapa iklan kita mau dilayangkan, jadi konten kita ditayangkan ke yang berapa. Nanti di situ ada reportnya, Dek. Ada reportnya berapa orang yang sudah melihat konten kita, seperti itu. Dari segi keefektifan kita bisa melihat kalau kita pakai metode zaman dulu ketika orang berkampanye itu langsung dari rumah ke rumah, door to door, door to door. Apakah masih bisa dibilang reliable zaman sekarang? Apakah apabila nih kita contohkan kita pergi ke 100 rumah dalam 1 hari untuk transportasinya, belum lagi kalau misalnya kita mau memastikan rumah 1 sampai 100 setidaknya 30% harus memilih kita, harus ada survei, kertas-kertas survei seperti metode zaman dulu ya. Mungkin adik-adik yang kuliah pasti tahu. Nah, di situ kalau kita lihat ketika kita menggunakan sosial media itu sudah ada sekarang itu
polling. Polling. Jadi secara tidak langsung memudahkan kita sekali dalam soal biaya, efektivitas orang yang bisa melihat polling dalam satu hari itu. Kita tinggal soal dalam DM atau broadcast saja kan, bro sis tolong dong isi survei kita bentar, kita ada polling nih, mau pilih A, B atau C. Nah seperti itu. Itu terasa jauh lebih efektif ya secara waktu dan logistik. Apapun pilihannya, pilih sekarang. Iya. Partai Solidaritas Indonesia merupakan salah satu partai yang memanfaatkan media online sebagai media dalam melakukan kampanye. Platform media yang digunakan yaitu Instagram dengan alasan karena PSI merupakan partainya anak muda, yang dimana dapat menjangkau kaum muda zaman sekarang melalui Instagram. Dan sampai saat ini pun Partai Solidaritas Indonesia benar-benar mengolah Instagram itu dengan baik. Selain Instagram, Partai Solidaritas Indonesia juga memiliki channel Telegram, namun hanya untuk internal partai. Penggunaan media online melalui Instagram sebagai media kampanye dapat dikatakan cukup efektif dilihat dari risk engagement dengan melihat beberapa banyak viewers yang dijangkau dalam 30 hari. Dilihat dari segi keefektivitasnya dibanding dengan metode zaman dahulu di mana orang hanya berkampanye secara langsung. Dengan adanya sosial media ini secara tidak langsung memudahkan sekali dalam hal biaya maupun yang lainnya. Tentu dengan adanya media online ini terasa jauh lebih efektif secara waktu dan logistik. Media online kami lebih ke foto-foto seperti kalender, stiker, spanduk. Kalau secara media sosialnya gitu Bu? Kalau media sosial itu yang aktif ke IG, Instagram, kami lebih ke IG, TikTok. Nah, kalau TikTok itu kami lebih ke sedikit perkataan tapi dengan perbuatan gitu. Jadi lebih ke banyak dokumentasi kegiatan gitu ya Bu? Lebih banyak. Apa Bu alasan memilih platform tersebut untuk dijadikan media sebagai kampanye? Kami kalau misal media sosial ini lebih dilihat masyarakat ketimbang kalau kami datang ke kampung itu orang setempat aja. Tapi kalau media sosial ini seluruhnya melihat. Jangkauannya luas ya? Jangkauannya luas. Lebih mempermudahkan lagi, lebih diperkenalkan lagi. Apakah penggunaan media online sendiri ini melalui platform seperti TikTok dan Instagram ini efektif Bu digunakan untuk berkampanye? Kalau secara luasnya? Kalau secara luas sih, kalau untuk efektif atau efisien enggak. Tapi untuk memperkenalkan ya, dia lebih memajukan, lebih mensukseskan. Kalau untuk efektif enggak. Kalau efektif itu lebih door to door dulu. Kalau untuk lebih diperkenal, lebih viral, bagus lewat media. Apa yang menjadi alat ukur dikatakan efektif atau tidak? Kurang efektif tersebut dilihat atau diukur dari mana? Dapat dikatakan kurang efektif itu dilihat dari mana Bu? Dari media sosial ya? Iya. Kalau efektif itu kita lebih memuaskan hati ya. Misal kita memasukkan sesuatu di media sosial itu komennya itu yang baik-baik, yang senang-senang, yang sampai ke hati itu lebih efektif. Tapi kalau komennya yang jelek-jelek biasalah netizen ya gitu. Itu kalau menurut itu hanya untuk suasana viral aja. Itu lebih tidak bisa. Jadi kalau untuk media sosial ini kalau untuk yang maksudnya itu yang benar-benar yang bagus-bagus boleh, tapi kalau untuk yang bisa pilihlah ini itu kurang aja, nanti adalah joblos lebay lah apalah itu banyak tuh ya. Jadi itu termasuk kehambatannya juga ya Bu? Hambat lah kalau untuk media sosial. Selain itu apa lagi Bu hambatannya dalam berkampanye online ini? Kampanye online ini hambatannya itu netizen aja ya. Kalau netizen ini ada yang suka ada yang tidak, terus persaingan ketat. Kalau persaingan ini ketat. Kalau untuk media sosial ini nomor satu paling bagus media sosial, karena seluruh
Indonesia ini menggunakan media Android itu semua udah menggunakan. Lebih menggampangkan lebih menyenangkan lebih dipira gitu. Tapi masalah orang tuh nyoblos atau tidak kita tak tahu. Tapi lebih diperkenalkan Tapi kalau dalam nyari masa itu lebih efektif mana Bu? Media online atau door to door? Lebih enak door to door jumpa masyarakat. Kalau secara nyari masanya langsung. Tapi kalau secara online ini diberi perkenal. Jadi sebenarnya secara online ini mempermudah. Dengan kita ada media sosial, memasukkan foto caleg kami Rika Ardian nih, orang lebih senang. Oh ini misinya ini. Oh ternyata orangnya gini wibawa atau apa. Kami maulah ketemunya. Jadi dari media sosial mereka menghubungi kami supaya kami turun ke tempatnya. Itu lebih mempermudah, lebih menggampangkan ya media sosial. Juga merupakan salah satu partai yang memanfaatkan media online sebagai media dalam melakukan kampanye. Platform media yang digunakan yaitu seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Tapi sejauh ini lebih mengedepankan TikTok dan Facebook. Alasan memilih platform tersebut adalah karena dengan menggunakan sosial media, jangkauannya lebih luas dan dapat dilihat oleh semua orang, dibandingkan hanya dengan turun langsung yang hanya diketahui oleh orang setempat. Penggunaan media online sebagai alat kampanye dianggap tidak aktif dan efisien, namun sangat membantu untuk memperkenalkan, menjadikan dan mensukseskan. Kemudian juga tentu ada hambatan-hambatan yang ada dalam pemanfaatan media sosial untuk kampanye, yaitu seperti adanya netizen berkomentar buruk. Jadi maksud dan tujuan kami kesini mau wawancara seputar saluran komunikasi politik Kak. Jadi kami di sini ambil media komunikasi itu salah satunya media online. Jadi mungkin kami akan bertanya seputaran itu. Mungkin langsung ke pertanyaan aja boleh Kak? Gimana nih Kak, karena Kak sebagai salah satu calon legislatif kan, gimana Kakak bisa memanfaatkan media online ini untuk melakukan kampanye? Kalau untuk zaman sekarang kayaknya media online lagi booming ya untuk kampanye, dan menurut saya cukup efektif karena kita bisa milih target audiens kita itu di daerah mana dan range umurnya di antara berapa sampai berapa, biasanya sih sampai kayak 18 sampai 35 tahun tergantung target kitanya gitu. Kira-kira platform apa Kak yang digunakan untuk kampanye? Sejauh ini sih masih Instagram aja sama WhatsApp. Oh, kayak TikTok, YouTube gitu belum? Atau ada aplikasi khusus untuk ini? Oh enggak, aplikasi khusus kayaknya nggak ada. Apa yang jadi alasan Kakak nih gunain Instagram sebagai media kampanye? Kebetulan karena mungkin followersnya di Instagram itu cukup banyak dan notabene-nya juga kayak 80%-nya orang Tanjung Pinang, jadi memang lebih tepat sasaran aja. Jadi menurut Kakak sendiri itu efektif loh buat kampanye? Sejauh ini sih kalau misalnya dilihat dari viewers efektif ya, karena kita di situ bisa tahu kayak rentan viewers kita itu berapa kan, iya insightnya. Ada nggak Kak hambatan atau tantangan dalam menggunakan Instagram sebagai media kampanye? Kalau hambatan sejauh ini belum ada sih, paling cuman kita nggak bisa lihat aja kayak audiens itu tertarik atau enggak. Audiens kan hanya melihat tapi kita nggak tahu nih berapa yang kena targetnya tepat sasaran gitu. Itu untuk efektifan itu buat nyari masa lebih ke turun langsung ya? Iya benar. Sejauh ini memang yang tatap muka itu lebih aktif sih. Selain media online, Kakak gunain media apa lagi nih Kak untuk kampanye? Kalau media sih cuman online aja, lebih ke door to door.
Paling kayak ada beberapa yang flyer atau baliho, terus Media cetak ya, Kak? sama kartu nama itu aja. Berarti sejauh ini juga udah turun langsung gitu ya Kak, ke masyarakat? Mungkin itu aja sih Kak. Kalau dari Kakak sendiri ada tambahan nggak Kak terkait ini media kampanye online? Nggak ada sih. Paling kalau misalnya kayak kampanye online itu kita lebih menjangkau ke anak mudanya ya, karena kalau misalnya kita door to door itu kan kebanyakan tentang usianya itu dari 40 tahun ke atas. Tapi kalau misalnya kayak target kita nih dari umur 17 tahun nih kan mereka udah harus nyoblos nih kan. Nah, jadi kayak kita memanfaatkan itu, sementara kan yang di 17 tahun itu kan banyak anak-anak yang main Instagram kan gitu. Jadi kayak lebih ke situ aja sih targetnya. Jadi kalau sosial media itu untuk menargetkan ini ya, anak-anak muda ya, lebih ke anak-anak milenialnya. Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai yang juga memanfaatkan media online sebagai media dalam melakukan kampanye. Platform media yang digunakan ialah Instagram dengan alasan karena di zaman sekarang media online sedang booming untuk melakukan kampanye dan dianggap cukup efektif karena dapat memilih target audiens dari daerah mana dan rentang usia sampai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kemudian juga followers di Instagram ini cukup banyak dan notabene juga 80% merupakan orang Tanjung Pinang yang tentunya lebih tepat sasarannya. Dari seluruh informasi yang telah diberikan oleh ketiga narasumber bahwa partai politik termasuk Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa telah memanfaatkan media online sebagai sarana kampanye dalam konteks pemilihan DPRD Kota Tanjung Pinang. Mereka menggunakan platform media seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk mencapai audiens yang lebih luas dan memperkenalkan partai serta calon-calon mereka kepada masyarakat. Penggunaan media online dalam kampanye dianggap efektif karena dapat menjangkau kaum muda dan memilih target audiens yang spesifik, baik dari segi wilayah maupun rentang usia. Media online juga memberikan keuntungan dalam hal biaya dan efisiensi waktu, serta logistik dalam melaksanakan kampanye politik. Meskipun penggunaan media online membawa manfaat, namun ada pula hambatan yang dihadapi seperti komentar negatif dari netizen. Namun, secara keseluruhan para narasumber menyimpulkan bahwa media online telah membantu dalam memperkenalkan, memajukan, dan mensukseskan kampanye politik partai-partai tersebut. Agitasi politik adalah suatu teknik komunikasi yang bertujuan untuk membangkitkan emosi dan gelar khalayak kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan, dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Agitasi politik memfokuskan pada kelompok-kelompok kecil dan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan oleh komunikator politik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan perbincangan antara kelompok 4 dengan narasumber, yaitu Bapak M. Gede Suarguna S.T.P. dengan jabatan Wakil Sekretaris Bidang Internal DPC PDIP Kota Tanjung Pinang. Bisa iya, bisa tidak. Jadi tergantung bagaimana agitasi itu. Agitasi kan sudah definisinya kan. Nah, artinya tergantung bagaimana mengemasnya. Setiap partai politik tentu menginginkan suatu kemenangan. Setiap kontestan itu menginginkan kemenangan. Nah, komunikasi yang perlu dibangun itu ada beberapa macam kan di komunikasi politik. Ada retorika politik, propaganda, agitasi, semua. Nah, berbicara ada efek atau tidak? Pasti ada. Efeknya positif atau negatif tergantung. Kita contohkan saat ini ya, yang dilakukan PDIP juga melakukan agitasi.
bahkan semua partai kan melakukannya, yaitu bagaimana kita menggugah masyarakat, ya kan, menggugah perasaan masyarakat yang notabene kalau kami menganggap bahwa terjadi penzoliman demokrasi, ya kan. Nah, ketika terjadi penzoliman demokrasi, kita ingin menegakkan demokrasi ini, ya kan, membangkitkan, menggugah. Mereka kan, masyarakat merasa sedih, kenapa demokrasi kita seperti ini. Agitasi kan seperti itu kan, sedih kenapa demokrasi seperti ini, kenapa kita terjadi kemunduran demokrasi. Bukan berarti PDIP tidak menerima anak muda. Kita menerima anak muda, karena kader-kader kita pun banyak anak muda, caleg kita banyak anak muda, kepala daerah kita banyak anak muda. Tapi begitu berbicara tentang pilpres, maka kita butuh yang benar-benar mampu, sanggup dan mampu mau, kan gitu. Nah, mungkin yang di sebelah, yang diusung oleh partai sebelah, mungkin mampu, mungkin mau, tetapi di sini telah terjadi apa istilahnya degradasi demokrasi, sudah terjadi pemunduran demokrasi. Kenapa? Karena terjadi pelanggaran. Nah, pelanggaran konstitusi, sehingga muncul MK, ya kan? MK muncul akibat adanya putusan MK yang tidak sesuai dengan aturan. Muncullah MK. Ketika terjadi kemunculan itu, maka kegiatan-kegiatan agitasi itu bisa dilakukan untuk menggugah mereka yang merasa sedih, kecewa, masyarakat yang sedih, mereka kita gugah, ayo bangkit, kita tegakkan demokrasi. Itulah agitasi politik, ya kan? Nah, dibarengi juga dengan propaganda. Semua komunikasi politik ini ada efeknya, bisa positif, bisa negatif, tergantung bagaimana mengemasnya. Tentu kita juga melakukan, contohnya ya, ketika kita melakukan agitasi, maka akan ada kegiatan massa yang luar biasa. Nah, kalau ini tidak dikontrol, tidak dimanage, maka akan terjadi chaos. Bisa terjadi revolusi politik. Kita tidak ingin Indonesia terjadi revolusi politik. Cukup reformasi saja. Tahapannya kan itu kan. Reformasi, lebih berat dari reformasi adalah revolusi. Kita tidak mau. Karena kalau kita berbicara revolusi politik, maka banyak korban. Korban tenaga, korban waktu, korban macam-macam lah. Bisa juga korban nyawa. Nah, untuk mengantisipasi efek dari agitasi negatif itu, maka kita harus melakukan kontrol yang berjelas. Ada batasan-batasan yang bisa kita lakukan. Kita jangan memprovokasi yang tidak benar, atau mempropaganda. Propaganda kan sama ini kan, beda istilah saja. Nah, kita juga gitu kan, kita tetap mengedepankan pemilu yang damai, pemilu yang santun, pemilu yang enjoy. Ini yang kita PDI lakukan, sosialisasikan masyarakat, menegakkan demokrasi dengan cara-cara konstitusi. Nah, itu yang bisa dilakukan agar tidak terjadi efek negatif dari agitasi tersebut. Agitasi ini memang harus dilakukan untuk membangkitkan semangat masyarakat penegakan demokrasi. Tetapi ya seperti saya bilang tadi, ada batasan-batasan yang kita lakukan sehingga tidak terjadi chaos di masyarakat. Itu yang dilakukan oleh PDI ya. Khususnya Tanjung Pinang. Jadi saya berbicara Tanjung Pinang aja ya. Tanjung Pinang aja. Agitasi yang kita lakukan adalah menyampaikan kepada masyarakat selama 5 tahun ini pemerintahan Tanjung Pinang seperti apa, pembangunan di Tanjung Pinang seperti apa, ya kan, terus keadaan ekonomi Tanjung Pinang seperti apa, itu kita sampaikan ke caleg, untuk caleg menyampaikan ke masyarakat. Oke, setelah itu tertanam di masyarakat, maka masyarakat akan ada perasaan emosional, akan ada perasaan kecewa, akan ada perasaan sedikit timbul rasa pemberontakan, memberontak dengan keadaan, dengan sistem yang ada, dengan pemerintah yang ada. Tetapi kita juga masih rambu-rambu bahwa untuk menyelesaikan itu, kekecewaan masyarakat, emosional masyarakat,
rasa pemberontakan masyarakat dengan cara adalah ayo kita bergabung di partai kami. Kita tegakkan demokrasi, kita bangun pemerintahan Tanjung Pinang yang jauh lebih baik. Itu yang dilakukan oleh caleg-caleg kita. Mendukung caleg-caleg kita karena Dewan ini kan penyambung lidah masyarakat. Tapi walaupun kita ketahui bahwa selama ini mungkin belum berjalan baik, ya kan? Bukan Dewan ini pelayan masyarakat. Maka ada semboyan Pak Ganjar Pranowo yang punya semboyan itu Tuanku Rakyat. Tuanku Rakyat. Artinya bahwa seorang pemimpin ini menjadi hamba dari rakyat. Tapi kenyataannya sekarang baik di Kota Tanjung Pinang maupun level provinsi ataupun nasional, justru rakyat yang disuruh melayani pemimpin. Nah, ini yang kita mau rubah. Nah, itulah agitasi yang dilakukan oleh caleg-caleg kita di masyarakat. Jadi membangkitkan rasa emosional masyarakat dengan menunjukkan fakta-fakta. Ini fakta yang ada. Apakah kita akan biarkan seperti ini atau kita rubah? Dalam artian diperbaiki, bukan ngerubah dengan cara yang tidak betul. Jadi kita rubah, memperbaiki, tapi tetap pakai koridor konstitusi karena negara kita negara konstitusi, megang konstitusi untuk pemerintahan ya. Jadi kita jangan menghindar, masyarakat ini jangan menghindar dari agitasi, tapi masyarakat melakukan filter, jangan menghindar, karena bagaimanapun kalau kita menghindar dari kegiatan agitasi politik yang dilakukan oleh masyarakat, kita akan buta. Kita akan buta dengan kenyataan dan keadaan yang ada di negara kita atau di kota kita. Kita buta, ya kan? Biar itu masuk, tapi kita filter. Masyarakat harus pintar memfilter. Ini benar atau enggak informasi ini? Agitasi kan komunikasi politik. Komunikasi adalah menyampaikan sesuatu, pemberitaan lah kasarnya. Nah, berita-berita ini benar apa enggak? Ya kan? Kalau benar, apa yang mau dilakukan masyarakat? Kalau salah, apa yang harus kita lakukan? Nah, artinya masyarakat cukup memfilter. Nah, tapi kita juga tahu bahwa masyarakat kita, mohon maaf, bukan merendahkan karena kita sama semua, ada beberapa segelintir orang masyarakat kita yang mungkin SDM-nya belum. Nah, itulah tugas adik-adik semua, ya kan, sebagai kader-kader bangsa, menjelaskan kepada masyarakat benar itu benar, salah itu salah, ya kan. Jadi jangan menjadi agitator yang negatif, jadi yang baik. Jadi pesan saya semua itu terkait dengan agitasi, berikan pemahaman pada masyarakat dan kasih tahu juga masyarakat tentang politik, bahwa kita semua bermasyarakat ini berpolitik. Nah, kalian juga berpolitik. Dengan teman kadang-kadang kalian berpolitik, ya kan? Nah, temennya ngajak traktir makan, udah duit, nggak ada duit, biar dibayarin. Itu ciri politik yang sederhana. Kita berpolitik nih. Kamu bisa tak bikin tugas yang dikasih dosen kemarin? Aku juga belum buat, padahal kita sudah buat. Itu salah? Tidak. Karena apa? Kita membiasakan teman kita jangan hanya menjadi benalu kepada kita. Sama di masyarakat juga seperti itu. Jadi kita tunjukkan kebenaran itu benar, yang salah itu salah. Karena bagaimanapun kebenaran akan menemukan jalannya sendiri tanpa kita. Tapi alangkah baiknya kita buatkan jalan tol untuk kebenaran itu, ya kan? Intinya tadi kan terkait masyarakat itu, apakah harus menghindar? Tidak, kita tidak perlu menghindar, tapi membuat filter. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber kami yaitu Bapak M. Gede Suarguna, di sini kami akan memberikan kesimpulan dari narasumber kami dan juga dari kelompok 4. Jadi antara kampanye, agitasi, jadi satu. Jadi sebenarnya pemerintah ini adalah pengawas. Karena pelaksana dari pemilu ini adalah KPU. Peserta adalah partai politik. Nah, di sini peran pemerintah adalah mengawasi terjadinya proses pemilu itu, yang di dalamnya ada kampanye.
Tetapi tidak hanya kampanye saja yang harus diawasi oleh pemerintah, dan tidak hanya sebatas mengawasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika ada hal-hal yang melenceng dari aturan, yang melenceng dari konstitusi, yang melenceng dari undang-undang yang telah disepakati oleh bangsa ini, saya bilang bangsa ya, disepakati oleh bangsa artinya tidak disepakati oleh segelintir orang, tapi disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui wakil kita di DPR RI. Artinya disepakati oleh bangsa, maka ketika terjadi penyimpangan, penyelewengan dari koridor yang sudah ada, seharusnya pemerintah memberikan rambu, memberikan peringatan, memberikan peneguran kepada penyelenggara atau kepada elemen-elemen pendukung penyelenggara. Kalau elemen-elemen pendukung ini banyak, KPU penyelenggara, elemen pendukung ini banyak, ada MK di sananya, ya kan, ada Bawaslu, banyak. Ketika terjadi penyelenggaraan ini, seharusnya pemerintah ini memberikan teguran. Contohnya kejadian di Mahkamah Konstitusi terkait dengan umur cawapres. Seharusnya pemerintah turun tangan, tapi saya tak tahu, yang tahu beliau lah, ya kan, pemimpin negara ini. Nah, jadi saya tidak mau beuzon, tapi ya silahkan dinilai sendiri lah, kenapa itu bisa terjadi, ya kan? Siapa yang dicalonkan? Coba kalau orang lain yang dicalonkan, apakah itu juga akan terjadi? Walau alam. Saya tak tahu ya, masyarakat yang menilai. Nanti saya dibilang nanti tendensius, saya tidak mau. Jadi peran pemerintah di masa kampanye ini adalah melakukan pengawasan pertama, yang kedua juga memberikan layanan dan bantuan kepada baik penyelenggara maupun peserta. Dan kalau itu sudah dilakukannya, karena apa? Anggaran dari pemerintah sudah disediakan untuk itu, artinya sudah. Saya kira pengawasannya kurang. Yang kedua, pemerintah ya jangan ikut terlalu cawe-cawe di dalamnya, karena pemerintahan ini adalah milik semua orang, bukan milik segelintir orang. Jangan terlalu cawe-cawe, ya kan? Kalau begitu ikut cawe-cawe, emangnya pemerintah ini penyelenggara bukan? Arti dalam tanda kutip ya, pemerintah yang saya maksudkan ini dalam tanda kutip pemimpin, ya kan? Kalau pemerintah ini adalah kepala negara, DPRD kan pemerintah, sama di kota yang namanya pemerintah kota, ya wali kota, ketua DPRD, DPRD, wali kota DPRD pemerintah, tapi tapu pemimpinnya ini. Nah, jadi ini yang harus dilakukan oleh pemerintah, itu pengawasan, membantu kelancaran. Kalau membantu saya kira sudah anggaran untuk pemilu sudah disediakan. Itu. Terus saya lanjut aja ya. Terus terkait dengan kesimpulan dari agitasi perlu atau tidak? Ini kesimpulannya nih, kesimpulan dari saya, agitasi tetap perlu dengan batasan-batasan yang jelas, ya kan? Karena dengan agitasi ini masyarakat akan tergugah, akan tahu permasalahan, ya kan? Masyarakat tahu permasalahan, terus masyarakat akan tergugah untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Kita berbicara perbaikan aja lah. Nanti kalau saya bilang perubahan, nanti saya dikira pro Anies. Kalau dibilang meneruskan, nanti saya dikira pro Ganjar atau pro Ganjar sama Prabowo. Saya bilang memperbaiki netral ya. Nah, akan terjadi perbaikan di pemerintahan ini, baik kota, provinsi maupun pusat. Nah, tapi tetap kita bekali masyarakat dengan filter saring, ya kan? Benar bilang benar, salah bilang salah. Jadi kesimpulannya agitasi perlu. Kesimpulan dari kelompok 4 yaitu agitasi itu memfokuskan pada emosi dan gelar khalayak kepada suatu gerakan politik menggunakan teknik komunikasi yang efektif untuk membangkitkan emosi dan gelar khalayak. Sedangkan kampanye serangkaian tindakan komunikasi yang terencana untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak, mendorong keinginan orang untuk membeli barang, layanan, dan menggunakan gambar atau teks yang sugestif.